Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kabar teman-teman di rumah selalu sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, bertemu lagi bersama Mr. Zairi di pelajaran komputer. Nah teman-teman, ternyata teman-teman tahu nggak? Kita sudah hampir 5 bulan nih tidak bertemu. Mr. Zairi sudah kangen loh untuk bermain dan belajar bersama teman-teman di sekolah lagi. Tapi untuk saat ini Mr. Zai belum bisa bermain dan belajar bersama teman-teman di sekolah seperti biasanya ya. Karena untuk saat ini kita harus menaati anjuran dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya yaitu dengan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Maka dari itu teman-teman, untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran virus corona yang ada di Indonesia, teman-teman harus menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain itu, teman-teman juga harus rajin mencuci tangan dan juga menggunakan masker saat bepergian. Dan jangan lupa, kita selalu berdoa semoga virus corona yang ada di Indonesia segera berakhir ya teman-teman, supaya kita bisa bermain dan belajar di sekolah lagi. Oh iya, Mr. J juga ingin mengucapkan selamat nih kepada teman-teman grade 3 yang sekarang sudah menjadi kakak grade 4. Yeay. Nah, semoga teman-teman menjadi kakak-kakak yang baik dan bisa menjadi contoh untuk adik-adik kelasnya di sekolah ya. Baik teman-teman, untuk materi komputer pada grade 4, teman-teman akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Mungkin di antara teman-teman sudah pernah melihat ayah dan bunda di rumah bekerja dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Ada juga mungkin di antara teman-teman yang baru mendengar apa sih itu Microsoft PowerPoint. Baik, Mr. J akan menjelaskan tentang apa itu Microsoft PowerPoint. Jadi, Microsoft PowerPoint adalah aplikasi Microsoft yang digunakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kita kepada orang lain. Jadi orang lain bisa memahami hasil pekerjaan kita melalui presentasi yang kita jelaskan kepada mereka. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memulai Microsoft PowerPoint dan kita akan mempelajari apa saja sih menu-menu yang ada di Microsoft PowerPoint. Apakah menu-menunya sama dengan Microsoft Word yang kita pelajari di grade 3? Baik teman-teman, silahkan teman-teman perhatikan video berikut ini ya. Baik teman-teman, sekarang Mr. Zairi akan mempraktekkan kepada teman-teman tentang bagaimana caranya kita memulai Microsoft PowerPoint. Jadi, Microsoft PowerPoint itu bisa kita mulai atau bisa kita buka dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kita cari logo atau icon Microsoft PowerPoint di desktop laptop atau PC kita atau di dalam monitor. Kita cari Microsoft PowerPoint. Nah, ini logo Microsoft PowerPoint seperti ini ya, berwarna orange. Microsoft PowerPoint kita klik 2 kali. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, kita cari di menu Start. Ini menu Start, kemudian kita klik. Kita cari Microsoft PowerPoint itu berada di Microsoft Office. Ini Microsoft Office. Kemudian kita klik, kita cari Microsoft PowerPoint karena Microsoft Office itu ada banyak ya. Kita cari Microsoft PowerPoint, ini dia Microsoft PowerPoint. Atau bisa juga dengan teman-teman mengetik PowerPoint. Nah, ini seperti ini, PowerPoint. Maka dia akan keluar aplikasi PowerPoint-nya. Kita klik saja ya, kita klik. Oke, sekarang sudah terbuka dan ini adalah tampilan awal dari Microsoft PowerPoint. Silakan teman-teman amati. Kalau secara keseluruhan, secara umum hampir sama, mungkin yang membedakan hanya tempat kerjanya ya. Jadi kalau di Microsoft Word itu tempat kita bekerja itu berupa kertas, tapi kalau di Microsoft PowerPoint tempat kerjanya itu berupa kotak seperti papan tulis seperti ini ya teman-teman ya, seperti papan tulis. Kemudian yang akan Mr. Zairi jelaskan adalah bagian-bagian dari menu awal Microsoft PowerPoint. Jadi kalau di Microsoft PowerPoint hampir sama ya, untuk menu ada Home, ada Insert, ada Design,
transition, animation, slideshow, kemudian review and view. Nah, Mr. Jerry akan coba jelaskan satu persatu. Kemudian untuk menu home ini hampir sama ya dengan Microsoft Word. Dia di menu home ini ada menu font untuk mengganti huruf. Teman-teman boleh memilih huruf di sini. Kemudian ada menu font size. Di sini teman-teman bisa mengganti huruf. Kemudian di sini ada bold, italic, underline. Ini untuk membuat huruf menjadi tebal, miring atau menjadi garis bawah. Dan di sini juga ada pengaturan left, center, right, and justify. Pengaturan untuk paragraf. Kemudian di sini juga ada number. Kalau untuk menu home hampir sama dengan menu di Microsoft Word. Kemudian di menu insert di sini juga ada beberapa menu yang seperti sama. Ada menu insert picture untuk memasukkan gambar ke clip art juga. Kalau di sini kita bisa memasukkan video dan musik. Nanti akan kita pelajari bersama-sama ya, memasukkan video dan memasukkan musik. Kemudian di menu desain, nah ini yang membedakan Microsoft PowerPoint dengan Microsoft Word. Jadi di menu desain ini kita bisa memilih desain yang ingin kita gunakan untuk presentasi. Nanti kita akan belajar. Kemudian di menu transisi kita juga bisa memilih efek transisi. Jadi untuk pergantian slide, teman-teman bisa memilih pergantian seperti apa yang mau teman-teman gunakan. Kemudian di animation nanti teman-teman akan belajar bagaimana membuat huruf yang bisa melompat-lompat, kemudian huruf yang bisa berputar, kita bisa atur di animation. Kemudian slideshow ini bagaimana kita menampilkan slideshow, jika sudah selesai kita akan tampilkan. Kemudian review dan view ini kita bisa gunakan untuk mengubah tampilan dari Microsoft PowerPoint. Sekarang Mister akan membahas bagian dari Microsoft PowerPoint. Hampir sama dengan Microsoft Word. Jadi di Microsoft PowerPoint itu ada title bar. Ini namanya title bar. Ya berisi judul dokumen. Ini title bar. Kemudian ada close window, kemudian ada maximize and restore windows, kemudian ada minimize. Hampir sama. Kemudian di sini ada menu bar. Berisi kumpulan menu, ini menu bar, ada home, insert, design. Di Microsoft Word juga ada. Nah, ini yang membedakan adalah lembar kerja kita. Seperti yang Mr. Zairi jelaskan di awal tadi, lembar kerja PowerPoint atau Microsoft PowerPoint itu berbeda dengan Microsoft Word. Kalau teman-teman ingat, di Microsoft Word itu lembar kerjanya adalah seperti kertas kosong. Nanti teman-teman mengetik di sana. Sedangkan kalau di PowerPoint itu seperti papan tulis. Nah, teman-teman tidak bisa mengetik di sini atau di sini, tidak bisa. Tapi teman-teman harus mengetik di kotak-kotak yang sudah disediakan seperti ini misalnya. Biodata saya. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengetik di Microsoft Word. Kalau kita ingin menambah slide, tinggal kita pilih new slide. Di sini sudah ada. Nanti di bawahnya akan tampil. Nah, seperti ini. Biodata saya. Nah, kita bisa berganti slide dengan mengeklik di sebelah kiri ada kotak 2, kita ganti saja, nanti akan berganti slide. Nah, di slide kedua kita klik, kemudian di atas ini kita ganti namanya menjadi biodata saya. Nah, ini untuk judulnya ya. Kemudian untuk isi dari slide kedua ini bisa ditulis nama saya. Nama saya adalah Mr. Zairi. Oke, Mr. Zairi selesaikan dulu ya. Baik, teman-teman, ini adalah contoh dari biodata Mr. Zairi. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, oh ya, Mister ingin menjelaskan, jadi di Microsoft PowerPoint ini ada istilah slide.
ada istilah slide teman-teman. Jadi di Microsoft PowerPoint ini ada istilah slide. Nah, slide ini adalah lembar kerja kita. Jadi satu kotak ini namanya satu slide. Jadi ini adalah slide pertama karena dia di urutan pertama, kemudian ini slide kedua karena dia di urutan kedua, dan ini slide terakhir karena dia ada di urutan terakhir atau slide ketiga. Di sini ada angkanya ya, 1, 2, 3 itu menandakan urutan slide. Jadi slide itu adalah tempat kerja kita. Jadi di satu dokumen itu bisa memiliki banyak slide, bahkan bisa memiliki 10 atau sampai 100 slide. Tergantung apa yang ingin kita presentasikan kepada teman-teman kita. Di sini Mr. Jai karena hanya mempresentasikan biodata, Mr. Jai cukup menggunakan 2 slide saja. Mr. Jai coba full screen ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Biodata saya, kemudian kalau Mr. Jai klik tanda panah ke kanan atau klik mouse, maka dia akan berganti menjadi seperti ini. Nah, jika seperti ini, maka teman-teman kita yang membaca pun akan menjadi lebih jelas daripada kita menggunakan Microsoft Word. Seperti itu. Jadi seperti yang Mr. Jai jelaskan di awal, bahwa Microsoft Power ini memang dibuat untuk memudahkan seseorang menjelaskan presentasi kepada orang lain. Jadi ketika ingin menjelaskan, misalnya teman-teman ingin menjelaskan tentang hobi teman-teman, jadi dengan Microsoft PowerPoint akan lebih mudah seperti ini. Tidak hanya hobi, tetapi teman-teman nanti bisa menjelaskan daftar negara yang ada di dunia, kemudian daftar provinsi yang ada di Indonesia. Nanti teman-teman bisa menjelaskan lebih mudah menggunakan Microsoft PowerPoint. Baik teman-teman, itu tadi video tentang materi komputer kita pada pagi hari ini tentang Microsoft PowerPoint. Nah, sebelum Mr. Jai akhiri video pembelajaran kita pada pagi hari ini, Mr. Jai selalu ingatkan kepada teman-teman untuk selalu menerapkan pola hidup sehat ya, yaitu dengan mencuci tangan setelah kita melakukan aktivitas, menggunakan masker saat kita sedang bepergian, dan selalu menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mr. Zairi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.